Kalau sudah ultranasionalis, the ends justify the means. Kalau pemerintah rejim itu sangat menindas, fasis, tiran, rakyatnya susah, tidak aman negaranya, kelaparan di mana-mana, kemudian arahnya salah, belum tentu ada kekuatan yang bisa mengingatkan pemimpin rezim itu. Tetapi rakyat turun ke jalan, lebih dari separuh penduduk itu matters. Jadi kalau semua warga dunia diam, ya mereka tidak ada yang men-challenge. Orang bilang kalau yang baik-baik diam, nanti yang jahat menang. Mana yang paling baik untuk rakyat kita? Rakyat tidak peduli sistem politik kita apa-apa. Yang penting mereka dapat banyak. Rakyat akan happy kalau mereka hidupnya makin baik, makin baik, makin baik. That's prosperity. Meskipun ekonominya luar biasa, kalau people tidak mendapatkan ruang to participate, to speak out, in the long run juga berbahaya. Dan kita pernah membuktikan ekonomi kita tumbuh 6%, tapi demokrasi kita hidup, tidak harus dibuang salah satu. Halo teman-teman, senang sekali untuk memberitahukan bahwa buku saya What It Takes, Southeast Asia, sudah hadir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini bisa didapatkan melalui books.endgame.id dan di toko buku terdekatmu. Now back to the show. Pak SBY, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini yang kedua kali di Cikes, tapi yang ketiga kali di platform Endgame. Ini suatu kehormatan dan kami juga sempat mengundang teman-teman dari Game Changers yang dalam waktu sedikit sekali mereka langsung confirm untuk hadir di sini. Hari ini pembahasannya agak mungkin beda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin saya mulai dengan observasi Bapak. Anak-anak muda sekarang tuh seringkali menggunakan HP 8-10 jam, terjebak dengan kekinian. Komunikasi satu sama lain di kalangan 8 miliar manusia, tapi mereka jarang sekali komunikasi dengan pendahulu mereka. Yang hitungan saya sejumlah 105 miliar manusia yang sudah meninggal, itu yang seringkali disebut sebagai sejarah. Pemahaman mengenai sejarah untuk anak-anak muda sekarang agak terbatas. Dan pemahaman mereka mengenai bagaimana sejarah itu sangat bisa mempengaruhi perkembangan geopolitik itu sangat tinggi, tapi pemahamannya kurang. Nah, saya mau tanya ke Bapak mengenai kepentingan generasi muda dan penerusnya untuk lebih bisa memahami kerangka geopolitik yang ada selama ini dan gimana geopolitik atau pemahaman geopolitik itu relevan untuk mereka ke depan. Silakan. Terima kasih Bung Gita. Sebelum merespons yang disampaikan Bung Gita, saya ingin cerita sedikit. Tadi saya melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta menggunakan kereta api cepat. Dalam perjalanan saya minta staf saya coba bacakan siapa yang akan hadir dalam acara Endgame sore hari ini. One by one. Siapa, dari mana, dan sebagainya. Saya terus terang, I am very happy. Saya melihat Indonesia di masa depan. Saya punya optimisme. Di tangan generasi penerus dengan kepedulian, dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, kita punya harapan yang lebih baik lagi. Insyaallah yang disebut dengan Indonesia Emas someday, hopefully tahun 2045 akan menjadi kenyataan. Saya sekali lagi berterima kasih
berkenan hadir di tempat ini untuk menyaksikan conversation saya dengan Bung Gita, seorang scholar tingkat dunia yang peduli. Dan menurut saya menjadi bagus karena kita membangun awareness di negeri ini. To know more our world, to know more our country. Oleh karena itu once again thank you, dan saya doakan semuanya maju nanti, pimpin kami semua rakyat Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Tadi pertanyaan pembuka menurut saya sangat penting. Ya, dunia makin mengglobal, makin terhubung satu sama lain. Kalau dulu barangkali geopolitics itu lebih banyak pada studi, demikian juga praktek dalam kebijakan yang terkait dengan politik, of course global politics, dikaitkan dengan penggunaan kekuatan, military power, tali temalinya dengan ajaran yang terus berkembang dari masa ke masa, itu menjadi sangat penting, bisa mengubah dunia. Terjadinya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 adalah buah dari geopolitics yang tidak bisa melakukan settlement dengan benar. Korban begitu banyak. Tetapi sekarang memang ini patut untuk kita melihat dengan jernih apa yang akan terjadi di Indonesia, di dunia, today and tomorrow. Apalagi bagi yang menyaksikan perhelatan di Davos kemarin. Saya ikuti 48 jam setelah Trump pidato, dan saya dengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Saya pernah datang ke forum itu 2 kali dulu. So I could understand bahwa ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa, kurang berdaya sekarang ini, barangkali forum seperti Davos menjadi alternatif. Tapi the point is, saya ingin mengajak semua, apalagi you are our future leaders, mengerti tentang geopolitics, mengerti tentang peace and international security, mengerti tentang dynamic dari global economy, technology, environment, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pembukanya barangkali begitu, ini good forum, mudah-mudahan bisa didapatkan nanti, dan kemudian harapan saya yang lebih senior, Bung Gita lebih senior sedikit dibandingkan yang ada di depan saya ini, let's do together. Orang bilang kalau yang baik-baik diam, nanti yang jahat menang. Einstein dan Edmund Burke mengatakan, kalau saya sederhanakan, kalau dunia kita mengalami krisis besar, peperangan besar, kiamat, jangan hanya menyalahkan atau jangan menyalahkan mereka-mereka yang membuat dunia seperti itu. Salahkan pada orang-orang yang mestinya mencegah orang-orang jahat itu melakukan sesuatu merusak dunia. Dia tidak melakukan itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong manusia yang tidak peduli, yang apatis, yang careless, sehingga tanpa kita sadari dunia kita menuju ke wrong directions. Itu saja untuk pengantar saya, Bung Gita. Ya. Terima kasih Bapak. Ini banyak yang sudah menyadari bahwa perubahan atau evolusi di dunia terkait dengan geopolitik, ekonomi, iklim, itu semakin eksponensial. Dalam pandangan Bapak, apa menurut Bapak yang telah atau sedang menjadi perubahan geopolitik yang sangat struktural, yang perlu dicermati oleh kita semua di Indonesia? Ya, diawali dengan apa sebetulnya global challenges dan apa global agenda yang mesti dilakukan atau diatasi secara bersama. Saya kira Bung Gita sepakat dengan saya, kita kerap berdiskusi tentang hal ini. Yang pertama adalah perlunya merawat situasi dunia. Kita tahu geopolitics menjadi hangat, bahkan memanas di beberapa belahan dunia. Itu mesti dikelola secara bersama, jangan sampai memburuk.
dan ujungnya terjadi perang besar. Seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua dulu. Yang kedua, tentunya kita juga harus bekerja sama to ensure bahwa global economy itu betul membawa manfaat, menjanjikan kemakmuran bagi semua bangsa. Harus dijaga stabilitasnya tapi juga pertumbuhannya. Yang ketiga, kita tahu bahwa dunia sering tidak aman karena masih ada saudara-saudara kita, jumlahnya tidak sedikit yang miskin. Bahkan miskinnya ekstrim. Bersamaan dengan ketimpangan, injustice, poverty. Oleh karena itu juga global agenda yang mesti ditangani secara bersama. SDGs, saya ikut merumuskan SDGs misalnya. Lantas climate crisis ini pilihannya hanya dua. Kita selamat atau tidak selamat 2060 nanti. Jika kita fail to achieve the net zero world by 2060, wassalam. Oleh karena itu, saya mengatakan para pemimpin dunia maksud saya yang tidak peduli, bahkan melakukan sesuatu yang memperburuk climate kita, bukan hanya irresponsible, tapi juga immoral dalam pandangan saya. Dan masih banyak lagi teknologi seperti ini. Mari kita pastikan membawa manfaat dan bukan membawa mudarat. Itu semua memerlukan kebersamaan, togetherness, collaboration, multilateralism. Nah, yang terjadi sekarang, we are walking away dari kebersamaan itu. Saya cemas kalau nanti perhatian para pemimpin dunia justru sekarang ini berlomba-lomba meningkatkan kekuatan perangnya. Kemudian dengan country first philosophy itu juga tidak peduli. Yang penting negara saya, bahkan ada pemimpin yang penting saya begitu. Ini dangerous. Jadi menurut saya kita menghadapi global agenda yang critical. Kemudian yang tadinya kita mudah bersatu setelah berakhirnya perang dingin, sekarang makin terpecah, terbelah dan sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia kita. So, ini menurut saya menjadi sangat penting sekarang ini dan kita perlu betul-betul berbicara. Kita berharap jangan silent. Para tokoh internasional, the best and the brightest men and women in our world, kalau ingin dunianya selamat, dan dunianya makin maju ke depan. Mungkin sebagai presumption atau presupposition, tatanan dunia yang tadinya sangat bipolar terus bergeser menjadi unipolar, akhir-akhir ini sangat multipolar. Ini yang dengan bahasa yang sederhana untuk the lay people, men and women di Indonesia, untuk bisa mengkapitalisir Bapak dari perubahan geopolitik yang sangat struktural. Apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa mengambil manfaat ke depan untuk Indonesia? Ya, saya mulai dengan dunia ini tidak pernah damai sebetulnya. Selalu ada dari abad ke abad, masa ke masa, peperangan, konflik, dan kekerasan. Tetapi sebetulnya pada 2 abad terakhir itu ada tanda-tanda bahwa ada rules, ada tatanan. Sehingga ada hope bahwa kita bisa mencegah perang-perang besar lagi. Dulu terjadi Perang Dunia I, setelah itu karena korbannya besar disadarkan tidak bisa begini terus. Terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Tapi pada saatnya tidak berhasil juga untuk mencegah perang yang baru. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Baru terbirit-birit kita membentuk lagi organisasi global yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Jasa dari United Nations, if I have to say, setelah diresmikan di akhir perang, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu tidak terjadi perang besar selama 80 tahun. Itu jasa menurut saya. Ada perang kecil-kecilan, tapi tidak manifest menjadi big war. Sekarang ini situasinya mirip prior to World War I dan prior to World War II. Ini menurut saya tidak boleh diremehkan, tetapi I do believe very strongly tetap ada
yang bisa kita lakukan. The big war itu can be avoided, can be prevented kalau kita semua mau. Seperti itu. Nah untuk Indonesia karena perubahan ini menurut saya betul fundamental, structural. Contohnya begini, 80 tahun lebih kita ditata, diawasi, dituntun secara bersama sesuai dengan UN Charter. Ada conventions, ada protokol, kemudian juga ada yang namanya international law. Itu juga 80 tahun boleh dikatakan efektif. Sekarang sepertinya itu juga goodbye. Boleh dikatakan hukum internasional mati suri, tidak diindahkan. United Nations Body yang banyak sekali cabang-cabangnya itu juga seperti dianggap tidak perlu. Bahkan Dewan Keamanan PBB sudah mati suri, divided, fragmented, sulit mengeluarkan resolusi untuk mengatasi masalah yang sekarang masih ada di Ukraina, di Timur Tengah, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Asia Timur, Western Hemisphere, di Amerika Latin misalnya. Nah itu semua menjadi seperti ini because sama tadi ada fundamental change, structural change yang unfortunately ini bisa menjadi out of control. Dan itu melahirkan lagi law of the jungle, yang kuat menang, yang lemah kalah. Ini menurut saya tidak bagus karena banyak negara tidak berdaya. Oleh karena itu Indonesia meskipun insya Allah kita tidak terlibat dalam benturan kepentingan yang sangat tajam seperti itu. Tetapi kalau sudah ada krisis besar di dunia tidak ada yang tidak suffer. Oleh karena itu pertama-tama Indonesia lihat perkembangannya. Indonesia harus survive, how to survive. Indonesia punya diplomasi yang luar biasa tangguhnya untuk ikut mencegah memburuknya dunia. Tapi akhirnya saya tidak suka mengatakan ini, kita harus masuk dunia realisme. Barangkali ada yang mengatakan goodbye pada idealisme. Saya tidak suka, saya realis. Tapi I love yang namanya idealisme, moral foundations, etika. Karena itu diperlukan dua-duanya. Ada interest, kepentingan bangsa, tapi ada values yang tidak bisa dibuang begitu saja. How to combine those two things itu menjadi wisdom. Bagaimana pemimpin dunia mengkombinasikan itu. Ini semua kita mesti betul-betul aware, wake up. Jangan terlena bobo karena dunia ya seperti ini akhirnya. Dan yang pertama kita tidak boleh menjadi korban. Tapi yang kedua kita menjadi part of the solutions dan bisa ikut memikirkan bersama. Kalau nanti hanya diserahkan 3 orang kuat, Trump, Xi Jinping, dan Putin, itu akan sangat berbahaya masa depan dunia kita. Itu pandangan saya. Bapak sering kali menyampaikan 3 kekuatan besar yaitu Trump, Xi Jinping, dan Putin atau Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Saya ingin mengangkat mengenai Tiongkok, Bapak. Tiongkok ini kalau kita lihat dalam sejarah semenjak tahun 49 sampai sekarang itu melewati 3 fase yang cukup fundamental ataupun struktural. Tahun 49 mereka memerdekakan diri di atas atau berdasarkan kemenangan Partai Komunis terhadap ideologi nasionalis yang di awal waktu diprakarsai oleh Sun Yat-sen terus diekori dengan Chiang Kai-shek yang melarikan diri ke Taiwan. Itu revolusi yang menurut pandangan beberapa orang merupakan revolusi politik tapi revolusi moral. Dan tentunya ditindaklanjuti oleh Deng Xiaoping semenjak tahun 1978 dengan apa yang seringkali disebut sebagai infusi. Yang kental sekali dengan capacity building. Bagaimana mereka mengirim 9 juta manusia ke seluruh dunia untuk belajar menjadi diaspora dan balik menopang industrialisasi. Bagaimana mereka bisa memproduksi 4,5 juta produk STEM setiap tahun. Bagaimana mereka mendidik banyak sekali dari
anggota partainya yang mana keanggotaannya 100 juta, itu banyak sekali yang belajar STEM. Nah ini capacity buildingnya termanifestasi dalam produk, barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas di dunia. Nah, yang ketiga ini yang dikedepankan oleh Xi Jinping yang seringkali disebut konsolidasi, yang kental dengan anti korupsi, keramaan lingkungan atau kesinambungan. Dan yang ketiga penurunan kerentanan atau ketimpangan. Saya penasaran dengan pandangan Bapak mengenai apakah ini langkah-langkah yang positif untuk Tiongkok, untuk dirinya sendiri, dan positif untuk Tiongkok with respect to the world. Gimana Bapak? Ya, ini menarik sekali. Saya mengikuti logika dan jalan pikiran Bung Gita. Ya, kalau dari segi timeline barangkali seperti itu. By the way, saya bersahabat baik dengan Xi Jinping meskipun hanya 3 tahun. Tapi saya juga bersama-sama dengan Hu Jintao 7 tahun sebelumnya. Saya kerap datang ke Tiongkok. Sebagaimana saya juga kerap datang ke Amerika Serikat. Saya bersahabat baik dengan George W. Bush dan Barack Obama. Meskipun saya kurang beruntung belum pernah bekerja sama dengan Trump. Jadi ini Alhamdulillah pengalaman yang baik. Bacaan saya ya, betul, kalau era Mao Zedong itu memang lebih ideologis. Awal dari nation building juga tidak mudah. Bahkan Mao Zedong lebih ambisius lagi, di samping nation building, menanamkan landasan moral dan ideologi, ingin juga melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan tidak berhasil. Deng Xiaoping yang menyelamatkan, less ideological tapi lebih aware bahwa kemajuan ekonomi di seluruh dunia secara logika bagaimanapun harus mengadopsi sistem pasar, market mechanisms. Jadi bisa mengawinkan ada ideologi dengan itu. Sekarang Xi Jinping tentu tahapannya berbeda lagi, tadi consolidations untuk compatible dengan tantangan dunia. I know China punya ambisi yang luar biasa, memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan militer, dan bisa ya menjadi global leader lah someday gitu. Kalau menurut itu benar dan proven bahwa setiap tahapan sejarah itu memang menuju ke China yang lebih sukses. Saya kira kita semua setuju bahwa China itu menjadi legenda success story, bisa menjadi new model di samping model yang lain. Oleh karena itu kalau banyak yang memiliki curiosity why China so succeed seperti itu, karena ada elemen A, B, C, D, E, F. Dalam konteks itu memang ya kita harus mengakui bahwa apapun ideologinya, apapun sistem politiknya, demokrasi atau semi-otoritarian, yang penting what the people want itu bisa dipenuhi oleh China, termasuk Xi Jinping sekarang ini. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, kalau comparison dengan Indonesia, sebenarnya ini banyak generasi muda yang tentu tidak memiliki pengalaman empirik seperti yang saya alami dulu. Saya lahir tahun 1949, jadi 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Saya masih melihat ekor dari pemerintahan Bung Karno dulu. Pemerintahan Bung Karno itu sekitar 20 tahun lebih sedikit, sama dengan Mao Zedong, menanamkan ideologi, menyatukan bangsa yang sangat diverse, banyak tantangan dalam proses nation building. Nah, kalau ditinjau dari tujuan itu Presiden Soekarno berhasil, tapi menyisakan memang low prosperity, low economy, dan kemudian seolah-olah harapan rakyat itu tidak bisa dipenuhi. Itulah lahirnya pemerintahan Presiden Soeharto untuk membangun negeri ini, not only nation building yang memang tidak akan pernah rampung, tapi state building. Sudah dimulai, sistem building juga dimulai. Tapi akhirnya naas bagi Indonesia, kita mengalami krisis. Setelah krisis itu ada reforms, ada transformation. Sekarang ini menurut pandangan saya memimpin 10 tahun,
Presiden Jokowi 10 tahun, kita pada tahapan transformasi besar. Meskipun namanya tidak sama dengan China Consolidation Phase, tetapi menurut saya hakikatnya sama. It depends on kita semua, pemimpin-pemimpin di negeri ini, pusat sampai daerah, apakah kita bisa mengisi setelah dua pemimpin kita dulu, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, tried their best. Pasti ingin berbuat yang terbaik. Tantangannya sekarang pada kita, mudah-mudahan jalan baik yang dilampaui, dilalui oleh China itu juga bisa kita lakukan. Oleh karena itu harus mendalami betul. Bung, kita tahu saya bulan depan akan pergi ke Beijing. Saya sering ke Beijing dan Shanghai nanti. Tujuan saya untuk mendalami why China succeed. Elemen-elemen yang tadi, sukses dalam ekonomi, sukses dalam transfer teknologi, sukses dalam green energy, sukses dalam reducing poverty, sukses dalam capacity building. So I want to learn more from China. Ingat ada bahasa, carilah peribahasa dulu, carilah ilmu sampai negeri Cina, begitu. Ya, jadi seperti itu. Bacaan saya kurang lebih sama, meskipun Indonesia juga sama, dari pemerintahan Presiden Soekarno ke pemerintahan Presiden Soeharto ada prahara, ada term oil, demikian juga after Soeharto ada term oil. China kurang lebih sama, tetapi memang waktu itu ya berita belum tersebar dengan cepatnya ke seluruh dunia. Tapi menarik, dan saya setuju bahwa kita harus bisa mendapatkan sesuatu. Once again, why China succeed? Sebelum Bapak berkunjung bulan depan, apa menurut Bapak dari tahapan yang dilewati oleh Tiongkok yang mungkin bisa diadopsi ataupun direduksi oleh Indonesia? Ya, memang ini kalau kita bicara tentang values ya, tentang filosofi, tentang bagaimana sebuah bangsa, pemimpin bangsa tertentu memahami masa sekarang dan masa depan. Kalau lihat tahapan pemimpin yang ada di Tiongkok, from Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, sekarang Xi Jinping, itu menurut saya benang merahnya kelihatan. Jadi menurut saya continuation, dari waktu ke waktu improvement itu terjadi. China awalnya tidak revolusioner, setelah artinya merdeka, untuk membentuk negara China revolusi. Mau 1949, 1950. Tapi setelah itu dalam running government, menjalankan negaranya tidak harus revolusioner. Dia lebih evolusioner. Oleh karena itu Amerika sangat terperanjat sekarang ini. Yang dianggap dulu kelasnya masih di mana, sekarang sudah mendekati dan sebagian sudah mengungguli. Jadi menurut saya konsistensi, punya visi, ada leadership, ada kebersamaan seluruh bangsa, dan dengan itu semua saya kira setiap 5 tahun, 10 tahun mau dicapai kemajuan demi kemajuan. Kalau tidak, kita harus melakukan introspeksi, harus melakukan evaluasi, what went wrong and what went right. Nah dengan cara itu insya Allah Presiden Prabowo dan siapapun nanti yang memimpin Indonesia itu, kita punya pengalaman sendiri, ups and down, kita belajar dari pengalaman Tiongkok dan pengalaman negara manapun yang sudah sukses, menurut saya bagus itu. Siap. Bapak, tanpa menganaktirikan Rusia yang merupakan kekuatan ketiga, saya mau coba juxtapose atau mengkomparasikan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Amerika Serikat nyata semenjak runtuhnya tembok Berlin itu mengkampanyekan ke seluruh dunia. Bahkan ibarat mendikte nilai-nilai mereka seakan-akan ini adalah nilai-nilai yang universal dan harus diadopsi oleh setiap warga di dunia. Ini yang seringkali disebut universalisme. My God is your God. Kalau Tiongkok akhir-akhir ini kalau saya pelajari, mereka tentunya dengan bekal konsolidasi, mereka merasa lebih berkenan untuk melakukan reglobalisasi tapi dengan pluralisme. My God is not your God. Tapi hormatilah Tuhan saya dan saya akan hormati Tuhan Anda. Nah, ini kalau menurut saya pendekatan yang berbeda antara apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama ini yang menurut pandangan
umum saya ini ada sedikit ketidaksempurnaan dalam prakteknya. Dan upaya Tiongkok untuk melakukan globalisasi atau globalisasi ulang dengan pluralisme ini masih untested juga. Saya penasaran dengan pandangan Bapak mengenai dua pandangan ini. Ya, saya juga tertarik untuk bagaimana sebaiknya dunia ini. Saya tahu memang negara barat, Amerika Serikat penjurunya itu seolah-olah menjadi misi suci untuk membuat dunia itu sama dengan yang mereka anut dan lakukan. Democracy, human rights, rule of law, freedom. Itu kan, itu yang dianggap dengan universal values. Kemudian mereka juga sering mengatakan, terutama sebelum Trump dulu, kita harus menjalankan kehidupan di dunia ini, kehidupan bernegara sesuai dengan rules. Rules based world order. Persoalannya siapa yang membuat rules itu? Apakah semua negara diajak untuk merumuskan rules itu atau hanya Western countries atau negara-negara tertentu saja? Ini juga persoalan. Kemudian muncul ada istilah Beijing Consensus, Washington Consensus untuk mengadu mana yang lebih bagus. Ekonomi Tiongkok yang katanya ekonomi pasar sosial dengan ekonomi Amerika yang katanya neoliberalism. Saya kira kita bisa melihat secara utuh, kalau saya sudah bisa menyimpulkan mana yang baik dari masing-masing mazhab itu, mana yang tidak cocok dengan Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya terus terang kurang setuju kalau seolah-olah dunia harus diprogram menjadi satu entity, ini aturannya, ini rulesnya, kemudian ini pahamnya yang disebut universal values itu yang tadi itu misalnya. Karena ya masing-masing negara tumbuh dengan culture-nya, dengan sejarahnya, dengan wisdom-nya, dengan pengalaman bernegara yang juga sering jatuh dan bangun. Itu semua harus dihitung secara bersama. The point is, menurut saya tidak harus saling memaksakan. Baik Amerika ataupun Tiongkok. Biar negara yang lain dengan melihat pengalaman sejarah, merasakan, melihat pandangan Beijing dan pandangan Washington, nanti kita bisa akan mengambil sendiri mana yang kira-kira pas untuk negeri Indonesia ini. Realizing benturan falsafah, benturan pandangan, sampai dengan tadi yang disebut dengan universal values. Bisa kita lihat bareng-bareng nanti. Tapi begini ya Bung Gita ya, I am student of history. Saya mendalami ideologi. Cukup dalam, because saya ingin tahu apakah iya kapitalisme harus berperang lawan sosialisme sampai kapan? Begitu. Apakah iya demokrasi sebagai sistem politik harus berperang dengan otoritarianisme sepanjang masa? Apa iya? Tidakkah bisa berdamai? Tidakkah ada jalan tengah, the third way? Mungkin tidak saya sampaikan di sini, mungkin perlu end games lagi nanti, next. Saya sudah punya jawaban sekolah lah gitu, bahwa tidak harus bertempur. Tapi ada zone of possible agreement. Kapitalisme intinya growth, pertumbuhan. Sosialisme intinya justice, social justice. Nah sekarang dalam perkembangannya, baik di Amerika atau negara barat seperti Eropa, ataupun negara-negara sosialis komunis dulu, itu sudah juga maju satu langkah untuk menerima values yang bagus baik dari kapitalisme maupun dari sosialisme. Demikian juga demokrasi dengan otoritarianisme. Menurut saya coba kita jernih berpikir, tidak usah kita bertempur, berperang lantaran harus memilih demokrasi atau otoritarianisme, memilih yang disebut dengan kapitalisme ataupun sosialisme. Kalau saya Pak Gita, mana yang paling baik untuk rakyat kita? What the people want? Kalau yang bisa menjawab itu paduan dari sosialisme dan kapitalisme, why not? Demikian juga kalau rakyat tidak peduli sistem politik kita apa-apa, setengah otoritarian, setengah demokrasi, yang penting mereka dapat banyak.
Begitu. Menurut saya kembali what the people want, what the earth want. Kalau dulu kan human centered development. Kalau sekarang mestinya human environment centered development. What the people want and what the earth wants. Itulah menurut saya menjadi PR di seluruh dunia agar pemimpin sensitif. Saya pribadi memang I love demokrasi. Bagaimanapun demokrasi lebih bagus dibandingkan yang lain. I love social justice as well. I love peace, I love justice, dan semuanya rakyat akan happy. Kalau mereka hidupnya makin baik. That's prosperity. Sehingga kalau Indonesia mestinya, ini maaf kalau ini pikiran saya sendiri, what the people want sekarang ini, satu peace, negaranya aman dan damai. Yang kedua justice, negaranya adil. Yang ketiga prosperity, makin baik, yang miskin berkurang, yang mampu makin bertambah. Yang keempat bagaimanapun demokrasi. Dan last but not least, kalau kita bicara 5 jari ini adalah tentang environment. How to avoid climate disaster. Nah mungkin itu untuk tidak kita terjebak dalam perang ideologi, perang sistem politik. Tetapi back to your point, menurut saya Amerika dengan China silahkan berkompetisi. Silahkan berkampanye, penduduk dunia, negara-negara lain ikuti cara saya. Boleh disampaikan oleh Xi Jinping, boleh disampaikan oleh Donald Trump. Biar negara itu memilihnya sendiri, tidak mungkin dipaksa-paksakan. Mengenai realisme, mengenai apa yang diinginkan oleh Amerika, ini semakin nyata akhir-akhir ini kalau kita mengacu ke dokumen ketahanan nasional mereka yang dipublikasikan bulan November 2025 yang nyata merangkul doktrin Monroe. Tapi dalam mungkin interpretasi yang baru. Ini mereka bulat mau fokus ke benua Amerika dari Greenland sampai paling selatannya Chile yaitu Punta Arena untuk kepentingan mineral, untuk kepentingan kedaulatan ekonomi. Nah ini gimana Bapak? Untuk orang yang di desa di Indonesia untuk memahami realisme rangkulan doktrin Monroe yang diterbitkan tahun 1823. Ini dampak ke day to day life di tanah air kita ini gimana? Ya itu memang fakta. Tetapi kita harus bisa dengan jernih, rasional, memahami dengan sepak terjang Amerika Serikat misalnya sekarang ini, apa dampak pada dunia dan later on apa dampak kepada Indonesia. Kalau saya sederhananya begini Bung Gita, kalau saya seperti Donald Trump, kan benar Amerika harus aman, American soil harus aman. Oleh karena itu Greenland salah satu beranda halaman harus dikuasai oleh mereka. Benar juga barangkali Western Hemisphere itu dalam kendali karena dia menganggap dirinya great power di kawasan itu. Kan sama dengan Putin. Putin ingin Rusia aman, jangan ada tetangga-tetangganya yang anggota NATO tidak bisa tidur selamanya. Let's think kalau kita sebagai Putin dari sisi geopolitik. Kemudian Xi Jinping, mereka punya tanggung jawab dan tugas untuk menyatukan kembali misalkan mainland dengan Taiwan. Semua tahu Beijing mengatakan Taiwan bagian integral dari mainland China. Kalau cara pandang seperti itu dan kebetulan mereka sama-sama kuat, punya hak veto di PBB, ekonominya kuat, politiknya kuat, militernya kuat, teknologinya kuat. Berarti nasib kita semua tergantung 3 orang itu. Itu kalau dari segi realisme yang makin menjadi-jadi. Itu kan the rise of power politics again. Geopolitics of confrontations. Tambah lagi terakhir saya mengikuti 10 tahun terakhir. Itu the rise of ultranationalism itu luar biasa. Unilateralism. Kematian dari multilateralisme. Jadi boleh dikatakan malang melintang.
great power sekarang ini untuk kepentingan negaranya masing-masing dan tidak bisa dihentikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah yang menurut saya implikasinya kemana-mana. Indonesia yang tidak punya masalah, yang kita ingin baik dengan semua negara, bisa menjadi korban. Apalagi kalau diplomasi kita salah, cara menempatkan diri kita tidak tepat, kita pada pihak yang merugi paling tidak, mungkin juga menjadi korban kalau terjadi peperangan. So, ini memang unprecedented menurut saya, tidak seperti ini, karena dulu Liga Bangsa-Bangsa memang gagal, tapi PBB itu, Dewan Keamanan PBB itu bisa kok melerai, mengatasi, menjinakkan sampai dengan apa agreement-nya, deal-nya apa. Sekarang no way, nggak bisa. Siapa yang bisa menghentikan Putin, menghentikan Trump, menghentikan Xi Jinping. Oleh karena itu perlu menurut saya ya the voice of all people around the world. Saya happy. Di Davos kemarin ini dugaan saya, Trump kan tadinya mau mengambil Greenland secara militer. With or without military might. Yang kedua, bagi yang nggak setuju kita kasih tarif. Keras sekali. Kenapa melunak? Ini menarik. Saya ikuti pidato Carney dari Kanada. Pidato Starmer dari Inggris. Pidato Emmanuel Macron dari Perancis. Pidato Merz dari Jerman. Dan sejumlah pemimpin dunia itu nggak setuju cara-cara Amerika. Mungkin hitung-hitungan Amerika Serikat, waduh, kalau seperti itu, masuk US versus the rest of the world. Pasti nggak kuat gitu. Itu hitung-hitungan saya. It does not mean Trump give up dan tidak kembali pada cara berpikirnya apapun, Greenland harus Amerika ambil. Remains to be seen. Tapi yang jelas, tadi bagus sekali pertanyaannya, kalau kita melihat sesuatu yang seperti ini, kalau kita diam, berbahaya. Dulu Hitler itu kan sakit hati karena Perang Dunia Pertama kalah. Perjanjian Versailles, Perancis itu banyak sekali yang merugikan, yang mempermalukan Jerman. Akhirnya ekonominya sulit, negaranya tidak jelas, lahirlah seorang Hitler. Dan Hitler lahir itu sudah dengan pembangunan kekuatan, sudah dengan visi yang kira-kira ingin balas dendam dan memimpin dunia. Banyak negara yang terus terang membiarkan, nggak mungkin, nggak akan ke situ. Terlambat, terjadilah perang besar waktu itu. My point is, kalau sekarang sepak terjang great powers yang punya hak veto, yang kebetulan kuat segalanya tadi, dibiarkan, ya mereka yang akan menentukan. Kita bisa apa? Kita kan tidak ingin apa yang disebut dengan kata-kata si Merzheimer itu ya. Kalau yang menang itu haknya untuk melakukan apa saja. Yang lemah ya nasibmu, kamu akan kalah gitu. Kita tidak ingin. Indonesia itu sekarang kan juga boleh dikatakan middle power. We are member of G20. Saya ikut merumuskan G20 dulu tahun 2008. We are the biggest country in ASEAN. Kita juga mestinya middle power. Sama dengan Australia, sama dengan Kanada. Kalau middle power juga have a say and have a way, saya kira tidak begitu saja orang-orang besar, orang kuat di dunia itu mengatur dunia sesuai dengan pikirannya. Bapak ini kalau tepuk tangan untuk Pak SBY. Thank you. Ini kalau saya pelajari doktrin Monroe itu sebetulnya ada klausul yang terkait dengan prinsip resiprositas. Jadi kalau Amerika atau benua Amerika mau diobok-obok atau diserang, mereka punya hak untuk melindungi. Ya, Putin sebetulnya bisa menggunakan logika yang sama untuk kepentingan eksistensi apapun termasuk Ukraina sebagai buffer state. Nah, saya mau agak sedikit keluar dari naskah Bapak. Bapak menyebut Davos berapa kali. Ini beberapa hari yang lalu terjadi kesepakatan The Board of Peace. Dalam batas wajar aja Bapak, apa yang Bapak bisa komentarin mengenai apa yang terjadi dan gimana orang Indonesia tuh harus memahami itu ke depan? Baik, saya harus memilih kata-kata ini. Karena etika seorang mantan presiden itu apa yang diomongkan harus correct. Politically correct gitu ya.
Pak Prabowo, my good friend, he is our leader sekarang ini. Saya kirim pesan melalui YouTube kemarin, hopefully Menteri Luar Negeri maupun Presiden kita Pak Prabowo menjelaskan kepada kita semua dengan sikap yang diambil kita join dalam Board of Peace. Pasti beliau sudah mempertimbangkan semua aspek dikaitkan dengan our national interest, begitu logika saya, harapan saya, dan saya kira sudah punya, tinggal dijelaskan kepada publik Indonesia supaya tidak akan ada lagi pro dan kontra yang makin kemana-mana gitu. Tapi your question is about apa sih Board of Peace itu ya? Saya pernah bertugas di PBB sebagai peacekeeper di Bosnia dulu, so I know perserikatan bangsa-bangsa gitu. Nah ini kalau saya lihat konstruksinya, boleh dikatakan power relations antara Trump dengan yang lain, itu betul-betul new United Nations. Kalau arahnya ingin mengganti existing United Nations. Nah padahal United Nations yang ada sekarang pun banyak kelemahannya. Kita ingin mereformasi dari dulu nggak berhasil, gagal. Karena dominasi pemegang hak veto itu. Nah dulu 5 hak veto saja tidak mudah untuk kita goyang gitu ya. Mereka terlalu kuat dan semua diveto. Nah sekarang kalau Board of Peace, saya belum membaca secara utuh, katanya itu the leader is Donald Trump. 5 saja susah, 1 orang gitu ya. Itu harus dipahami betul. Oleh karena itu menurut saya sebelum kita jauh melangkah apakah harus membayar 1 miliar dolar ya? Betul. 1 miliar ya. 1 miliar itu sama dengan 17 triliun rupiah kan. Menurut saya didalami dulu, sudah bergabung oke. Tapi kan ini awal, kita belum tahu rules of the games-nya nanti seperti apa, kendalinya, dominasi siapa, interest siapa. Apakah betul menjadi common interest of us, yang Indonesia juga nitip kepentingannya di situ. Ini silakan dilihat baik-baik. Saya tidak pada posisi tidak setuju atau setuju begitu. Karena kita follow pemimpin kita. Tapi yang jelas begini, dunia terbelah. Negara-negara maju yang dugaan orang akan join tidak. Negara-negara Eropa tidak, saya belum pernah dengar Rusia ataupun China juga join di situ. Dan ini menjadi menarik. Menarik, saya tidak tahu settlementnya seperti apa, dealnya seperti apa. Trump dengan negara-negara lain yang tidak mau join Board of Peace. Celaka kalau nanti dikasih tarif misalnya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Yang bagus itu pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi ini saya belum bisa berbicara terlalu banyak, tapi I will follow. Ini menarik, ini fundamental, ini masalah dunia, masalah negara-negara di dunia dan masalah Indonesia juga. Kira-kira saya berhenti di sini dulu. Saya juga nggak akan bertanya lagi Bapak mengenai ini. Saya mau lanjut. Bapak ini yang nonton banyak sekali yang belajar hubungan internasional. Mereka saya yakin bertanya apakah untuk kepentingan hubungan internasional ke depan kita akan lebih mengesampingkan moralitas. Mengingat realisme ini semakin kental. Dan kalau berpikir mengenai realisme itu niscaya kita berpikir mengenai hegemoni. Nah itu gimana untuk merekonsiliasi kepentingan moralitas yang harus dikandung dalam hubungan internasional dengan realisme yang semakin nyata? Ya, ini faktanya sekarang ada 3 hegemon. Hegemoni pertama Amerika Serikat, hegemoni kedua Rusia, yang ketiga Tiongkok gitu ya. Amerika lebih dari itu, ingin menjadi global leader. Jadi yang paling dominan inginnya Amerika Serikat, begitu. Nah, kalau kita lihat apakah bisa terjadi, sementara bisa. Nah, kalau dikaitkan antara values dengan interest, kembali yang tadi itu, kalau cara berpikir Trump, Greenland itu satu titik dalam belahan bumi kita yang menjadi sangat penting untuk pertahanan Arktik di
kutub utara. Siapa yang berkepentingan? Amerika sendiri, Kanada, Eropa, NATO, dan juga Rusia. Jadi siapa menguasai Greenland dari segi geostrategi, dia akan sangat diuntungkan. That's number one. Yang kedua, amit-amit ya kalau gagal betul kita punya upaya mencegah krisis lingkungan makin mengerikan nanti, akan mencair es di situ. Dan itu akan menjadi zona perairan laut yang menjadi urat nadi, jantung dari logistik dan kapal perang militer. Makanya siapa yang menguasai Greenland akan sangat diuntungkan. Dan Bung kita tahu mengingatkan berkali-kali banyak sekali critical minerals, rare earth di tempat itu. Pasti semua ingin menguasai karena masa depan sumber konfliknya penguasaan mineral strategis untuk teknologi, untuk ekonomi, untuk kemakmuran bangsanya sendiri-sendiri. Lah ini saya agak ragu kalau mereka listen to our idealisme. Janganlah hanya kepentingan nasional, pikirkan dunia, pikirkan yang lain. Kan bukan hanya interest, kan ada values yang dipahami. Saya agak ragu gitu ya. Karena kalau mereka mengatakan kalau sudah ultranasionalis, unilateralis, country first, the ends justify the means. Tujuan saya Amerika aman kok. Saya perlu Greenland. Caranya nyaplok, menyerang dengan militer, does not care. Demikian juga yang lain. Jadi memang ini saya juga merasa buntu. Bagaimana PBB sudah mati suri. Yang lain banyak diam. Yang 3 orang boleh dikatakan bisa berbuat apa saja. Jadi saya masih berharap, misalkan negara ya, kalau pemerintah rejim itu sangat menindas ya, fasis, tiran, rakyatnya susah, tidak aman negaranya, kelaparan di mana-mana, kemudian arahnya salah, belum tentu ada kekuatan yang bisa mengingatkan pemimpin rezim itu. Tetapi rakyat kalau turun ke jalan, lebih dari separuh penduduk itu matters. Kejadian pernah 1965, 1998. Jadi kalau semua warga dunia diam, ya mereka tidak ada yang men-challenge. Tetapi kalau semua speak out, do something together. Contohnya yang di Davos kemarin, beberapa world leaders mengatakan, no way, we reject cara Amerika. Didengar juga kan, quote unquote. Nah, analog dengan itu, logika saya, ya mari kita pikirkan bersama. Tapi kalau kita menghimbau, berharap, tolonglah gitu, saya kok ragu. He doesn't want to listen, karena pikirannya country first. Kalah atau menang. Saingan saya, rival saya menang atau saya yang menang. Kan begitu. Bapak, ini saya baru diingatkan oleh protokol, kita akan break dalam beberapa menit. Tapi ini mungkin pertanyaan yang akan mengantar kita ke sesi berikutnya. Ada 2 scholar, namanya Graham Allison, yang mengkonsepkan konsep yang seringkali disebut the Thucydides trap atau jebakan Thucydides. Thucydides itu nama ahli sejarah di zaman Yunani yang memperingatkan atau mengingatkan teman-teman di Sparta bahwasanya ada kekuatan baru, namanya kekuatan Athena, yang sudah dan akan terus mengancam. Dan kalau ada kekuatan yang meningkat dan ada kekuatan yang menurun, ini akan terjadi jebakan yang bisa membuahkan sesuatu yang kurang berkenan atau unintended consequences. Yang kedua adalah John Mearsheimer yang menulis beberapa buku, salah satu bukunya adalah The Tragedy of Great Power, Politics, yang mengutarakan bahwasanya ya kekuatan yang besar tuh selalu ingin mengamankan dirinya dengan mengposturkan diri secara hegemonik. Nah, kalau kita bungkus dalam konteks Tiongkok dan Amerika Serikat, apakah Bapak sepakat 2 negara besar ini sudah terjebak atau akan terjebak dalam jebakan Thucydides? Bung Gita, terima kasih. Isu yang diangkat tadi
sangat menarik dan jadi perbincangan di mana-mana di seluruh dunia tentang yang disebut Thucydides trap. Semua tahu itu jenderal sebetulnya dan juga sejarawan dari Yunani yang itu kalau di belahan timur dunia ada temannya namanya Shunche. Jadi kalau kita lihat masanya itu kan 5 abad sebelum Masehi. Mereka punya Thucydides, kita punya Shunche gitu ya. Ada lagi Machiavelli dan sebagainya. Saya kira kaya dengan pemikiran oleh para founding fathers dulu. Urusan itu yang kedua menarik juga, how far can we go? Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dikaitkan dengan jebakan Thucydides tadi. Jawaban saya ya. Itu seperti menjelaskan Thucydides trap sekaligus bisa menjadi kenyataan. Ya mudahnya beginilah, dulunya baik barangkali Amerika melihat Tiongkok 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dianggap ini negara kecil, banyak masalahnya, banyak yang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin China atau Tiongkok juga menyadari belum besar negaranya, belum kuat bangsanya, ya sudah diam-diam membangun diri yang tadi ada revolution, infusion sama consolidation. Tiba-tiba mencengangkan China is rising very dramatically. Gagap, terkejut dan tidak siap Amerika Serikat. Yang dulunya baik, kawan menjadi saingan. Yang tadinya di bawah atau di belakang Amerika Serikat, sebagian achievement dari Tiongkok termasuk AI, teknologi, sebagian sudah di depan Amerika Serikat. Jadi sederhananya Amerika tidak siap. Nah mudah-mudahan tidak terjadi perang di antara kedua negara itu. Kalau perang terjadi, apalagi di kawasan Asia Pasifik sebagai salah satu flashpoint, World War III sangat mungkin bisa terjadi. Sekarang saja misalnya di Laut Tiongkok Selatan itu saling singgung menyunggung, bahasa Jawanya sliweran antara armada Tiongkok dengan armada Amerika Serikat, kapal-kapal perang mereka. Belum juga kekuatan perang naval force dari Jepang, dari Australia, dari Korea dan seterusnya. Jadi menjadi medan yang setiap saat bisa terjadi gesekan yang serius. I tell you, banyak sekali skenario yang realistik ditulis oleh orang yang mengerti perang, mengerti geopolitik, yang mencemaskan if next World War III terjadi di Mandala, Asia Pasifik. Seperti dulu yang pernah terjadi. Jadi ujung dari rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok ini bisa berujung pada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan dan menurut saya harus dicegah terjadinya. Seperti itu. Nah kalau kemudian apa yang bisa dilakukan oleh dunia, ya semua harus bekerja. ASEAN misalnya, Indonesia sendiri tidak kuat. Tapi kalau bersama ASEAN menjadi satu entity, karena yang namanya polar atau kutub itu tidak selalu, kalau dulu kekuatan militer atau kekuatan ekonomi. Tapi semangat, keberanian, kemudian efektivitas dari sebuah blok itu bisa paling tidak dilihat, dihitung oleh negara lain, oleh blok-blok yang lain. Sehingga to avoid terjadinya perang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini menurut saya ya, kekuatan regional. Saya punya teori dan pernah saya sampaikan di Beijing dan juga di Tokyo. Yang diinginkan oleh Asia ini semacam dynamic equilibrium. Tidak sama dengan balance of power. Artinya kita tahu China kuat sekali. Amerika juga kekuatan Pasifik by history. Kita sudah tahu di Asia Tenggara, Asia Timur ada 2 gajah, 2 raksasa, China dan Amerika Serikat. Tetapi middle powers once again harus juga menjadi bagian dari dynamic equilibrium to prevent the war to happen, gitu kan. Jadi misalkan Jepang, Korea Selatan, meskipun ada Korea Utara juga, ada Australia,
Rusia pasti akan masuk. Nah ASEAN tuh punya namanya ASEAN Security Community. Kita bukan pakta, bukan namanya pakta militer seperti NATO, seperti pakta Warsawa dulu sebelum dibubarkan. Tapi kita punya kekuatan dalam konteks itu. Poin saya PBB don't expect too much. Ya kekuatan real di Asia Pasifik inilah yang bekerja mencegah terjadinya perang besar. Sebenarnya ada seruan moral ya. Kenapa sih harus perang? Misalkan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Asia Pasifik itu kan luas. Bisa menampung kok kepentingan mereka berdua. Oke, rivalitas tidak mungkin dicegah. I do believe akan makin menjadi-jadi. Tapi tidakkah di tengah persaingan bisa juga melakukan kerjasama mungkin dalam perdagangan, combating climate change, mengelola kemajuan teknologi, lantas reducing poverty bersamaan dengan bikin ekonomi makin tumbuh. Yang Amerika dapat, Tiongkok dapat, tapi kita semua juga dapat. Ini pikiran idealis, sekarang memang ter-co-opted, tersingkirkan oleh realitas. Jadi kaum realis sekarang naik daun. Percaya enggak? Lu terlalu idealis, sok moralis. Enggak mungkin dari dulu seperti ini. Nah, saya hanya ingin mengatakan never give up. Tadi kembali kalau yang baik-baik diam ya yang enggak baik akan menang gitu. Nice try. Nah, setelah itu ya kita serahkan pada sejarah, tetapi saya pribadi sangat tidak ingin saya jenderal, saya mengerti cost of war dengan nuklir yang ada dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia sekarang ini. Should perang nuklir terjadi, maka akan terjadi tembak-menembak menghancurkan kota-kota besar yang saling berhadapan-hadapan. Itu kira-kira serangan pertama itu akan ratusan juta manusia akan tewas meninggal. 2 tahun berikutnya lagi akan ada gelombang yang mengubah tatanan iklim, pertanian akan mati, radiasi di mana-mana, itu up to tambah 5 miliar lagi yang tidak bisa selamat. Ini mengerikan. Nagasaki, Hiroshima dulu hanya bom atom. Seperti itu, apalagi ini nuclear warfare. Hulu ledak Rusia, hulu ledak Amerika Serikat, kemudian China sendiri, Korea Utara, Iran, Israel. Itu betul-betul for me ya, mengerikan sekali. So, bagaimanapun caranya we have to stop, mencegah. Saya masih berharap sekeras-kerasnya, senekat-nekatnya Putin, Trump dan Xi Jinping, Ali Khamenei, Benjamin Netanyahu yang punya nuklir, menurut saya masih ada bisa menahan lah, mudah-mudahan. Nah kalau itu terjadi ya sudah, jangan menyesal kalau kita sekarang membiarkan. Pembiaran bukan opsi yang bagus dalam konteks ini. Bapak, ini Tiongkok kalau kita lihat tahun 80 itu pendapatan per orang per tahunnya hanya $125. Amerika sudah puluhan ribu dolar. Fast forward ke hari ini, Amerika $90.000 per orang per tahun, Tiongkok $13.000. Jadi kenaikan kesejahteraan Tiongkok ini menggelisahkan banyak orang Amerika. Pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga? Dan apakah Bapak lebih optimis atau lebih pesimis mengenai unintended consequences terjadi atau tidak? Ya, saya masih konsisten mengatakan bahwa sangat mungkin perang dunia ketiga terjadi. Sangat mungkin perang dunia ketiga di Mandala, Asia Pasifik terjadi. Tetapi at the same time saya juga mengatakan masih bisa dicegah. Masih bisa dengan segala upaya yang kita lakukan itu tidak terjadi. But day by day, night after night, saya melihat ini kalau memang tindakan sepihak orang-orang kuat dibiarkan apapun mereka bisa dilakukan, saya makin pesimis sebetulnya dan window of opportunity makin sempit. Oleh karena itu the time has come sekarang ini, ayolah semua
betul-betul do something untuk menyelamatkan bumi kita ini, menyelamatkan dunia kita. Itu yang terjadi. Dan begini, perang dunia itu kadang-kadang penyebabnya itu sepele. Itu perang dunia I karena Pangeran Ferdinand dibunuh di Sarajevo gitu ya. Kemudian perang dunia kedua tiba-tiba Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Itu bisa disebut miskalkulasi, strategic miscalculation. Kalau pemimpin politiknya, presiden, perdana menteri salah hitung, anything can happen. Kalau mereka tidak miscalculate, bisa saja yang di bawah ada letnan, ada sersan pegang pelatok menembak pesawat terbang. Kalau itu tidak disengaja karena kelalaian, itu juga jadi pemicu. So kita harus namanya deeskalasi yang kita perlukan. Yang sedang berhadapan-hadapan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ibarat kalau ada granat ya, itu kalau pena pengamannya dicabut, ini sudah galak ini. Akan meledak. Nah supaya tidak meledak, nggak terjadi perang di Asia Timur, Asia Tenggara, dipasang lagi penanya itu. To diffuse, gitu kan. To diffuse ini ya pekerjaan bersama. Nggak mungkin Amerika, Tiongkok alone punya kesadaran to diffuse. Mungkin malah tergoda untuk menunjukkan kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Ini kalau Bapak tadi menyampaikan beberapa kali mengenai middle power. Indonesia bagian dari itu. Dan saya mau memperpanjang argumentasinya kaum realis yang menyampaikan bahwasanya Iran itu sangat rentan sekali sekarang. Karena nggak memiliki deterrent nuklir. Sedangkan Korea Utara itu nggak terlalu diobok-obok karena memiliki deterrent nuklir. Saya hanya mau mencoba aja Bapak. Menguji apakah middle power ke depan tuh ya dalam batas intuisi harus berpikir untuk memiliki nuklir sebagai deterrent atau itu pola pikir yang salah dan kita harus memikirkan hal-hal lain di kalangan middle power untuk menjaga stabilitas dan kedamaian atau perdamaian ke depan. Iya. Kalau jawaban kaum idealis janganlah. Indonesia jangan ikut-ikutan. Kaum realis, why not? Tapi aku nggak mau masuk ke situ. Begini, kembali kepada apa yang terjadi sekarang ini, menyusul Trump membentuk Board of Peace. Itu kemarin pertemuan antara Xi Jinping dengan pemimpin yang lain, ada Lula da Silva, itu sahabat saya Presiden Brasil sekarang ini. Sudah mulai mereka berembuk, berbincang-bincang. Itulah middle powers. Kalau mereka bersatu, ditambah dengan yang lain, Eropa banyak sekali middle power, di Asia Pasifik juga banyak sekali, mungkin akan memberikan harapan. Tapi kalau mereka juga masing-masing, nggak ada yang bisa menghentikan apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh Rusia, dan oleh Tiongkok. Jadi sebetulnya itu. Nah kalau Indonesia ya, tidak mudah saya bicara ini. Kalau kita punya angan-angan membuat senjata nuklir, kita akan menjadi sasaran sejak itu. Tapi kalau kita tidak punya nuclear power, dalam arti persenjataan militer, kita tidak dianggap sasaran yang harus dihancurkan. Begitu. Tetapi perang juga mengajarkan, ingat perang dunia kedua, Indonesia itu nggak ikut-ikutan, tapi Jepang mengapa dalam waktu 3,5 bulan merebut semua Asia Tenggara dan sasaran akhir Indonesia. Because kekayaan alam kita akan dijadikan logistik perang, mesin perang, itulah tujuannya. Meskipun kita tidak ikut-ikutan Amerika, tidak ikut mana Tiongkok manapun, tapi kalau Indonesia dianggap strategic country yang harus diambil, ya kita bisa diambil dan kemudian lawannya bisa menghujani kita dengan senjata yang mengerikan itu. Jadi itu dilematis ya. Tetapi oleh karena itu diplomasi sangat penting. Jangan mau kita keseret oleh pihak manapun, tapi dengan smart diplomacy, harapan kita we could position ourselves yang aman untuk rakyat kita, tapi juga bisa ikut mengambil bagian untuk dunia yang lebih bagus. Itu, tetapi kalau nuklir yang lain, saya berpendapat, saya sudah pernah menghitung Pak Gita, kalau business as usual, kita hanya menggunakan kekuatan energi bersih, hidro,
matahari, angin, geothermal, nggak akan cukup. Sedangkan batu bara, gas, minyak juga sudah ada tanda-tanda untuk declining, mungkin akan di-ban nanti. So we have to think to go nuclear power untuk kepentingan damai, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan energi, untuk kepentingan masyarakat kita secara luas lah. Think about that. Saya tidak tahu sejarah akan seperti apa, tapi kalau kita punya kemampuan menggunakan nuklir, should terjadi amit-amit ya, Indonesia tiba-tiba dijadikan musuh dan kita harus punya senjata nuklir, ya kalau itu terjadi bukan keinginan Indonesia sebetulnya, tapi paksaan sejarah yang mungkin terjadi. Bapak, ini berikutnya dalam bungkusan multipolaritas. Saya seringkali berargumentasi atau berdebat dengan orang-orang kulit putih yang beranggapan bahwa Asia Tenggara ini ekstremis, militan, suka gontok-gontokan. Tapi saya berargumentasi bahwa selama 2000 tahun terakhir, walaupun kita digores oleh beberapa peradaban dari Peninsula Arab, India, Tiongkok, kita relatif peaceful dan stable. Dengan angka kematian fatalitas yang jauh lebih rendah daripada apa yang kita saksikan di Eropa. Eropa Perang Dunia Pertama dan Kedua aja lebih dari 100 juta manusia meninggal karena friksi atau perbedaan opini dan pandangan terkait dengan kedaulatan, etnisitas, agama, dan ras. Nah, argumen yang bisa dikembangkan adalah Asia Tenggara ini sangat cakap menjaga stabilitas dan perdamaian atau kedamaian dalam konteks yang sangat multipolar selama 2000 tahun terakhir. Ini era multipolar sudah tiba. Bagaimana ke depan untuk Asia Tenggara atau Indonesia itu bisa terus merawat stabilitas dan kedamaian dalam konteks yang lebih multipolar, dan bagaimana Indonesia bisa membina dirinya dalam konteks yang jauh tidak semultilateral dibanding sebelumnya. Karena yang sangat paradoksal adalah semakin tatanan dunia itu multipolar, semakin sulit kita melakukan multilateralisasi. Nah, itu gimana untuk Indonesia bisa menavigasi dirinya untuk damai, stabil, dan bisa mengembangkan kerangka kesepakatan ekonomi dengan banyak negara? Ya, kalau itu yang Pak kita pikirkan, mungkin harus kita mulai dari big picture-nya dulu. Dunia ini kan juga ada pendulum yang bergerak antara multipolar, bipolar, mungkin unipolar. Jadi multipolaritas itu kenyataan yang ada di dunia dari masa ke masa begitu. Tetapi multipolar yang damai itu bagus itu, tapi multipolar yang mengarah kepada konflik, krisis besar bahkan peperangan itu yang menjadi masalah nantinya. Sekarang kenyataannya masih multipolar ini. Tetapi ada tendensi Amerika ingin menikmati lagi dunia pasca perang dingin. Sebelum China rising, sebelum Putin nekat seperti sekarang ini karena merasa dipermalukan juga kalah perang dingin dulu. Ini menjadi lain. Oleh karena itu mungkin malah ditambah polarnya, ditambah kutubnya. Sehingga akan kembali teori saya dynamic equilibrium, saling menjaga, ada balance of power, itu malah nggak ada perang nanti. Perang dingin juga nggak ada perang, karena ada kemampuan untuk mencegahnya. Nah, kalau dari itu semua, harapan saya ASEAN ini betul-betul menjadi kekuatan. Not only community, tapi kekuatan efektif, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan juga kekuatan kebersamaan sebagai community. Kalau itu baru punya wibawa. Kalau itu baru kita bisa melakukan sesuatu. Saya diundang oleh Malaysia kemarin, Lemhanas Malaysia. Saya diminta bicara tentang masa depan ASEAN. Mereka kritis semua, saya bicara candid apa adanya. Dan ini menarik, saya katakan ASEAN jangan sampai dianggap gak relevan lagi. Jangan sampai dianggap ASEAN gak ada gunanya. Itu harus kita jaga. Dan I have to say,
dengan segala kekurangan ASEAN sejak berdiri tahun 1967 ini tetap utuh. Tidak ada yang kolaps, tidak bubar, tidak ada perang baru kecuali kemarin Kamboja sama Thailand. Saya juga menyesalkan itu, kenapa nggak segera diselesaikan. Malu kalau ditangai oleh negara lain gitu. Minus itu sebetulnya beautiful, wonderful. Oleh karena itu ASEAN for me, kalau outward looking, jadilah ASEAN sebagai polar-polar, sebagai regional blocks, sebagai power sendiri yang bisa jaga bersama-sama dengan other power, terutama middle atau middle power. Nah, ke dalam menurut saya kita juga buktikan meskipun ideologinya beda, sistem politiknya beda, culture-nya beda, tetapi kalau komunitas kita ini adopting values of ASEAN, ASEAN way in solving problems. Ada yang mengkritik ASEAN, apa ASEAN itu? Nggak ada strukturnya, loose, hanya begitu-begitu. Lihat Uni Eropa, itu structured, rules based, kemudian dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata yang dianggap ASEAN itu lemah itu kekuatan. Saya pernah bertemu Angela Merkel, my good friend, di G20 di Cannes dulu. Waktu itu ada sedang, Uni Eropa sedang repot lah gitu. Ngambil keputusan nggak bisa-bisa. Karena banyak orang pinter jadi malah nggak jadi-jadi. Terus saya tanya, katanya ada masalah ya. Oh iya ini kita susah ini. Enak ASEAN. Kamu tuh nggak punya struktur, nggak punya rules, tapi malah selesai. Sawang sinawang, saling melihat. Tetapi jangan berarti ASEAN sudah sempurna. Saya ke penyusun piagam ASEAN yang baru. Bagaimanapun ya ASEAN ekonominya tumbuh, kuat di kawasan ini, tapi juga perhatikan rakyatnya. Jadi bagaimanapun democratic values, meskipun tidak kita paksakan, kita kenalkan di ASEAN. Siapa ikut, meskipun demokrasi itu juga demokrasi, banyak kelemahannya, ada wajah buruknya. Tetapi kalau kita ambil yang baik-baiknya itu good for our people. Meskipun ekonominya luar biasa, kalau people tidak mendapatkan ruang to participate, to speak out, in the long run juga berbahaya. Dan kita pernah membuktikan ekonomi kita tumbuh 6%, tapi demokrasi kita hidup begitu. Jangan didikotomikan. Tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa kita capai dua-duanya, tidak harus dibuang salah satu. ASEAN juga begitu, menurut saya makin kompak, makin kuat ASEAN, percayalah. Ini dilihat nanti. Kalau nggak dilihat. Paling setahun ketemu, fotonya begini. Betul nggak itu? Meskipun itu perlu juga untuk kebersamaan gitu. Tapi yang penting bikin ASEAN makin berwibawa, makin kuat gitu. Bapak, ini ASEAN ini merupakan kekuatan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman polar-polar yang baru ini siapa yang perlu diperhitungkan dalam konteks multipolaritas selain ASEAN? Kekuatan-kekuatan siapa saja? Ya, kalau Asia Pasifik ya tentunya ASEAN mesti baik sama Tiongkok, baik sama Amerika Serikat. Jangan memihak. Tidak perlu memihak. Kita menjadi good friend of China, good friends of the US. Tidak perlu masuk menjadi sekutu militer mereka. Jadi sasaran pula nanti kalau terjadi perang besar. Yang pertama itu. Kemudian saya kira Eropa juga reach out Indonesia, reach out ASEAN. So partnership, collaboration between Europe and ASEAN itu harus diperkuat. Apalagi mereka kewalahan terhadap manuver Donald Trump, jadi cerai-berai mereka sekarang reach out. Kemarin kan pemimpin Eropa sedang di Amerika Latin kan, mereka juga cari hinterland yang baru, tempat kerjasama yang baru. Menurut saya dari ekonomi itu dan Jepang bagaimanapun kekuatan, anggaplah Jepang, Korea jadi satu entity, nice to those two countries. Australia tetangga kita banyak sharing values juga di tengah perbedaan. Menurut saya secara geopolitik dan geostrategi we should be nice to all powers in this region, termasuk yang Eropa tadi. Ini ada perkumpulan
yang namanya BRICS. Indonesia tanggal 6 Januari 2025 ngambil keputusan untuk ikut. Ini mungkin bagian dari sikap Indonesia untuk menguatkan diri dan mencari teman baru, melakukan diversifikasi. Yang saya mau tanya ke Bapak adalah, kalau Bapak mengkomparasikan rasional yang ada untuk Indonesia ikut dalam BRICS, gimana itu dibandingkan dengan rasional Indonesia untuk ikut dalam Board of Peace? Gimana Bapak? Ini pertanyaan berat ini. Ini kalau dosanya Keller itu, kalau jawaban saya salah, kasih C itu. A+. Kalau benar A+. Begini, kita sudah join BRICS. Ada rasional mengapa Indonesia join BRICS. I know. Kita bisa mendapatkan keuntungan kerjasama ekonomi dengan BRICS, negara-negara BRICS dan sebagainya. Fine. Tidak salah. Itu hak Indonesia. Yang penting Indonesia tahu dengan masuk BRICS ada grup yang lain yang tidak happy. Kalau dulu BRICS itu economic blocks. Sama dengan G7 economic blocks. Now dua-duanya sudah menjadi political economic blocks. Tidak bisa dipisahkan dari politiknya. Gampangnya lantaran Indonesia masuk BRICS, G7, negara-negara itu tidak happy. Oke? Tapi itu pilihan kita, hak kita. Tidak ada yang boleh melarang Indonesia bergabung kemana. Nah sekarang Board of Peace sama rasionalnya. Kita tentu Pak Prabowo sekali lagi bisa menjelaskan nanti kepada kita semua why Indonesia masuk Board of Peace. Dan kemudian benefit apa yang bisa didapatkan dari Board of Peace. Sehingga sah sejarah menjustifikasi nanti masuknya Indonesia ke BRICS dan masuknya Indonesia ke Board of Peace itu benar. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Cuma begini satu hal, ini power relations. Masuk BRICS itu kakak big brother-nya kan sebetulnya China dan Rusia. Saya beberapa kali ke Brazil, ya tidak terlalu jauh dengan Indonesia, Korea, Afrika Selatan tidak terlalu jauh, India lebih besar. Jadi big brother-nya itu China, India, dan Rusia. Tetapi Indonesia tidak mungkin dibegitukan. Indonesia tetap punya rules, masih didengar suaranya. So dari sisi itu, menurut saya tidak terlalu worry dengan kita masuk BRICS. Nah, Board of Peace, banyak hal yang remains to be seen. Ini masih samar-samar, masih belum jelas. Ya mudah-mudahan bukan organisasi di bawah kontrol Donald Trump, he himself sendiri, yang lain dianggap just follow. Itu menjadi merugi. Mudah-mudahan tidak begitu, harapan saya tidak begitu. Tetapi kalau terpenuhi Indonesia juga didengar suaranya, punya tempat untuk merumuskan apapun di situ, bagus. Baik ekonomi maupun membantu kemerdekaan saudara kita di Palestina. Karena begini, yang macet ini two-state solution. Sikap kita jelas. Saya 10 tahun gigih sekali memperjuangkan negara Palestina merdeka, berdaulat, tapi hidup berdampingan sama Israel. Itu harapan semua bangsa, hampir semua lah gitu. Tapi ada yang gak setuju, tetap one state solution. Palestina, utamanya Hamas, Israel harus gak ada sebaliknya, Israel yang kuat, Palestina tidak ada. Kalau ini gak akan ada solusi sampai kapanpun. My hope is, Board of Peace ini menjadi katalisator, menjadi jalan realisasi dari two-state solution itu. Oleh karena itu, my hope is Board of Peace ini juga mewadahi, mengajak mereka-mereka yang sedang berkonflik. Sehingga sudah kita yakini yang dibicarakan tentu untuk semua. Justice untuk semua, prosperity untuk semua, security untuk semua. Kalau itu terjadi, menurut saya malah menjadi benefit kita. Kita punya keluarga BRICS, kita punya keluarga Board of Peace. Tapi kalau saya sendiri, kita sudah bersyukur punya keluarga G20. Tidak mudah masuk G20, saya ikut dalam proses itu. Kemudian kita juga punya keluarga besar ASEAN. G20, ASEAN, oke sekarang BRICS, sekarang Board of Peace. Pandai-pandailah berdiplomasi.
pandai-pandailah kita berkomunikasi dengan dunia, dengan negara-negara sahabat kita, dengan rakyat kita sendiri. Why? Kita join G20 sudah tahu, ASEAN sudah lama, tapi BRICS dan Board of Peace ini something to dijelaskan dengan baik nanti. Ini bungkusan yang terakhir Bapak, ini terkait Asia Tenggara. Bapak udah menyampaikan beberapa kali. Saya itu bertesis bahwasanya kawasan Asia Tenggara itu diberkahi dengan opsi untuk berayun antara satu kutub dengan kutub lainnya. Anggaplah ini Tiongkok, ini Barat atau Amerika Serikat. Saya melihat bahwasanya Asia Tenggara ini bisa membidik Tiongkok lebih untuk kepentingan teknologi ke depan. Karena murah, bukan karena inovatif saja atau inventif saja. Barat lebih inventif, tapi jauh lebih mahal. Tapi kita juga harus ada keterbukaan untuk membidik Barat atau Amerika Serikat untuk economic capital. Karena mereka tuh berlimpah-limpah dengan likuiditas atau uang yang sampai hari ini belum terlalu didiversifikasikan ke Asia Tenggara dengan skala semestinya. Karena mungkin kurangnya penegakan hukum, karena kurangnya kapasitas translasi di Asia Tenggara. Apakah itu pemikiran yang bisa dipertimbangkan ke depan untuk seluruh warga di Asia Tenggara? Dipertimbangkan sangat bisa, itu pemikiran yang indah, thinking outside the box, dan kalau terjadi duduk bersama Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, share mereka mungkin teknologinya yang take the lead, misalkan China, capitalnya, pendanaannya dari coming from the US gitu kan, take the lead, kemudian kita juga share apa tugas kita. Kalau itu terjadi, Pak, kita dapat hadiah Nobel Peace Prize dari mana yang sekarang Novel, Trump sedang Novel, bukan itu, Nobel. dari Oslo. I'm serious, kalau itu terwujud luar biasa. Oke, indah, tapi mari kita duduk bersama. Mungkin tidak semudah itu. Dasarnya sudah harga diri. Harganya sudah saling tidak suka antara Tiongkok sama Amerika Serikat. Dasarnya ya zero sum. Amerika mau menang sendiri, Tiongkok mau menang sendiri. Nah, kalau kita bisa membangun satu framework of cooperation yang baru itu, yang penting Amerika dapat, Tiongkok dapat, ASEAN dapat, Indonesia dapat. Nah, formula itu yang bisa meluluhkan pikiran mereka. Tapi kalau tidak, back to rivalry yang kita tidak tahu kapan berakhir dan ujungnya seperti apa. Jadi beautiful mind seperti ini jangan dianggap tidak ada perlunya. Mungkin Tuhan akan menakdirkan nanti. Saya tuh ingin, bukan hoax ya, saya ingin mengeluarkan artikel sebetulnya. Syukur alhamdulillah dunia sudah berubah. Kemarin terjadi pertemuan di Bali yang dihadiri oleh Donald Trump, Xi Jinping dan Putin. Mereka bersepakat untuk bekerja sama dan ini setelah panjang lebar, sayang mimpi saya terhenti. Saya hanya mimpi. Nggak salah, saya bukan hoax, bukan fake news. Mimpi kok, saya ceritakan mimpi saya itu. Ya, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi yang jelas tidak akan datang dari langit unless kita ini yang umat Islam mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu yang mengubah nasib dan masa depannya, mengubah dirinya. Jadi mudah-mudahan disimpan itu, munculkan suatu saat siapa tahu menjadi kenyataan. Mungkin tes litmus yang paling ekstrim di Asia Tenggara adalah untuk in our lifetime terjadinya pembangunan reaktor nuklir untuk energi dengan teknologi dari Tiongkok dan pendanaan dari JP Morgan. Itu mungkin nggak Bapak? Itu tadi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Kalau sejarah mencatat gitu ya. Dan kemarin kita kan saya bersama Pak Gita tahun lalu di Palo Alto, di Stanford University.
saya mengajak berdiskusi mantan Menteri Energi Amerika Serikat, namanya Stephen Chu. Diskusi saat di situ, dan yang kita diskusikan bagaimana Indonesia punya pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi yang aman bagi Indonesia, teknologinya terjangkau, harganya tidak terlalu mahal. Itu ada. Sama-sama menguntungkan, Amerika untung, kita untung. Nah, cara berpikir seperti itu siapa tahu cocok kalau kita libatkan Tiongkok dan Amerika Serikat, ASEAN juga begitu. Karena tendensinya mereka cari jalan masing-masing. Masing-masing baik untuk ekonomi, baik untuk proteksi keamanan dalam negerinya. Jadi itulah challenge of ASEAN, bagaimana ASEAN itu kalau maju bersama, kalau makmur bersama, begitu. Dan tidak dilarang kita punya mimpi seperti itu karena sangat mungkin our dreams come true. Bapak, saya mau bicara mengenai ASEAN. Ini dipupuk semenjak tahun 1967 dengan kepentingan kodifikasi mengenai beberapa hal termasuk ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ini sangat luar biasa indah, stabilitas, kedamaian, dan lain-lain. Tapi mungkin kalau saya komparasikan dengan EU yang bisa dibilang sangat supranasionalis. Ini saya nggak sepakat dengan supranasionalisme. Tapi ada satu hal yang menggelisahkan saya, Bapak. Terkait dengan pendidikan. Kita berbangga diri di Asia Tenggara mengenai diversitas, tapi kita kurang menyuarakan mengenai divergensi dalam konteks capaian pendidikan. Dari 11 negara, termasuk Timor Leste, itu hanya 2 negara yang skor PISA-nya, capaian anak-anak umur 15 tahun untuk berkomunikasi dan berhitung atau STEM, itu hanya 2 negara yang di atas rata-rata dunia. Singapura dan Vietnam. Yang disayangkan 9 lainnya masih di bawah rata-rata dunia. Ada 10.000 kampus di Asia Tenggara, hanya 2 universitas yang di peringkat 20 teratas. Jadinya dari Myanmar sampai Filipina ini divergensi pendidikan, ini mungkin berkorelasi dengan divergensi capaian ekonomi. Ada yang pendapatannya di bawah $1.000, ada yang $91.000, Indonesia $5.000. Apa mungkin Bapak untuk dipikirkan some degree of supranationalism, intervensi atau interference untuk mengselaraskan capaian pendidikan? Gak tahu, saya penasaran aja. Pandangan Bapak gimana? Pengamatan saya, mengapa ada gap di antara Indonesia misalnya dengan Singapura dan Vietnam, dan juga negara lain atau negara ASEAN lain di bawah apa yang dicapai oleh Singapura dan Vietnam. Mungkin ada kompleksitas tertentu, Indonesia begitu banyak penduduknya, level of income juga begitu, anggaran negara ada keterbatasannya untuk dengan cepat mengangkat kita punya human capital, menjadi kompetitif, menjadi unggul, dan bisa bersaing. Mungkin itu, tetapi saya setuju bahwa ini harus menjadi prioritas untuk ASEAN. Kalau ASEAN sebagai entity, ASEAN Economic Community sudah uplifted dan pada tingkat tertentu, itu mudah berbicara sama China, berbicara sama Jepang, dan negara-negara lain di kawasan ataupun di dunia yang lain. Jadi kalau saya memang gini, saya kaitkan sebelum saya jawab ini. Tadi kan Bung Gita mengatakan ada 3 babak sejarah Tiongkok. Mulai zaman Mao Zedong, revolutions, Deng Xiaoping itu infusions, dan kemudian Xi Jinping consolidations. Konsolidasi ala Xi Jinping sebetulnya sama dengan Indonesia after 1998. Reforms, transformasi. Kita itu sebetulnya menjadi bangsa yang sedang bertransformasi. Away dari penggunaan sumber daya alam, away dengan ekonomi yang dulu terlalu agraris dan tidak mengadopsi teknologi dan seterusnya. Away bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah dan lain-lain. So mumpung kita ada di situ, make sure bahwa after all human capital is about our future. Atau our future is about our human capital. Sehingga
nationally menurut saya Presiden Prabowo dan yang lain-lain betul-betul memprioritaskan. Jangan hanya serba benda, jangan hanya infrastruktur, meskipun itu penting infrastruktur, tapi please pendidikan, human capital itu betul-betul menjadi prioritas, alokasi anggaran lebih besar, ruang lebih besar, sinergi dengan industri bagus sehingga ada kebutuhan setelah pendidikan mendapatkan jabatan, itu harus kita bangun. Memang tidak akan serta-merta, tapi buahnya 5, 10, 15, 20 years to come akan terasakan. So intinya saya setuju, dan itu ada ruang untuk bicara sesama anggota ASEAN, tidak mengganggu yang sudah maju, tapi kerjasama yang bagus juga mendorong yang belum maju lebih cepat lagi. Teman Pak SBY, Kishore Mahbubani, pernah menyampaikan bahwa ASEAN itu patut menerima Nobel karena perdamaian yang nggak disadari oleh banyak warga di seluruh dunia. Apakah itu sesuatu yang kita harus perjuangkan atau diakui oleh teman-teman di luar negeri? Ya, saya tuh panitia Nobel di Oslo, saya tahu itu independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pemerintahan Norway, Perdana Menteri Norway, jadi komite. Nah, apakah ada bias dalam pengambilan keputusan menentukan siapa dapat Nobel perdamaian, siapa yang tidak gitu. Hopefully mereka objektif, jujur, tidak ada bias, tidak ada bayang-bayang yang tidak semestinya begitu. Maka kalau ASEAN seperti ini, 1967, peaceful, stable, no war except kecil-kecilan antara Kamboja sama Thailand kemarin, deserve untuk mendapatkan penghargaan. Jadi menurut saya, why not? Jadi Kishore Mahbubani saya kira benar. Nah, kembali mumpung saya ngomong di sini, saya itu maaf ya, agak tersinggung dan tidak happy. Kamboja, Thailand tiba-tiba yang menjadi brokernya, menjadi peacemakernya katakanlah Presiden Trump. Presiden Trump tuh kalau mau jadi peacemaker yang lebih besar lah. Tidak terjadi perang dunia ketiga, hubungan Eropa, Timur Tengah, Amerika bagus, dan seterusnya. Nah, kalau Thailand dan Kamboja itu our own affairs. Bung kita masih ingat waktu jadi menteri dulu. Itu benturan antara Thailand Kamboja sudah agak lama. Sejak Perdana Menteri Hun Sen dan Perdana Menteri Abhisit. Nah, saya di-approach untuk mendamaikan. Tapi saya bilang, saya ini bukan cara ASEAN. Enggak Pak. Sekjen ASEAN yang mendatangi saya, almarhum Surin Pitsuwan, Bapak yang disegani Pak. Akhirnya I try my best, saya approach, kemudian hampir jadi, kemudian keburu ada konflik lagi. Ada korbannya juga tapi tidak terlalu banyak. Nah setelah itu kita jadi chair ASEAN, saya undang ke Jakarta, Thailand dipimpin oleh Abhisit langsung Perdana Menteri, Kamboja oleh Hun Sen langsung. Saya didampingi Martina Talegawa. Saya katakan, ini kita satu keluarga. Kita punya community. PBB katanya sudah mulai melihat dan ada yang mau bawa ke PBB. Embarrassing, memalukan ASEAN kalau ini terjadi. Dan akhirnya saya dengar sampai Ban Ki-moon mengatakan, kan masih ada ASEAN. Kan masih ada Indonesia, ada SBY, my good friend. Sekarang chair ASEAN. Nah disitulah saya tertantang. Gimana caranya ini? So sejarah terjadi di Jakarta. Saya undang segitiga. Hun Sen dulu, dia jenderal, jago perang. Abhisit, scholar, internasionalis, teknokrat. Akhirnya Hun Sen bicara keras sekali. Langsung menuding Abhisit. Saya pikir setelah saya dengar semuanya, I was listening to both of them. Saya kasih giliran si Abhisit sama kerasnya, tapi lebih teratur bahasanya, keras begitu. Akhirnya oke. Jadi begini, what do you want di Kamboja terhadap Thailand? Ya saya mau damai asalkan Thailand penuhi ini. Baru saya mau. Abhisit sama oke. Saya mau tapi Kamboja harus begini dulu. Saya muncul ditolong oleh Tuhan saya. Ya Allah. Akhirnya begini, why? Kita ambil satu basket solusi. Your call tadi
1, 2, 3, 4 dilaksanakan Thailand. Dan itu dilaksanakan bersamaan. Jangan saling tunggu. Subhanallah, ada agreement. Dan saya bilang, oke, tolong para Menlu jangan pulang dulu. Menlunya Abhisit, Menlunya Hun Sen, Menlu kita Marty. Mereka merembukan 1 hari lagi, jadilah agreement yang itu bertahan selama 14 tahun. 14 years. Saya tidak soap, saya bukan tipe terus mendamaikan kiri kanan foto ceplak-ceplak, bukan. Saya harus behind the scene supaya mereka tidak embarrass. Jadi itu betul-betul tangan kita di Jakarta tahun 2011. Muncul lagi 2025 kan 14 tahun kemudian. So poin saya adalah itu bisa dilakukan. Makin embarrass kalau tiba-tiba ada orang luar menjadi penengah gitu. Karena kita masih punya resources. Ada political resources that we have untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Bapak, ini kita udah running out of time, tapi mungkin pesan akhir dari Bapak ini gimana supaya nyambung ke teman-teman untuk to bring back diplomacy dalam komunikasi kita ke komunitas internasional. Ya, ini good point dan aku berharap betul semua nanti punya peluang sejarah untuk melakukan kebaikan termasuk dalam hubungan internasional, termasuk dalam politik luar negeri kita. Begini, tadi sudah banyak yang kita perbincangkan, dunia akan terus begini, akan terus berubah. Ada game changers, ada tonggak-tonggak sejarah, ups and downs, akan terjadi seperti itu. Tetapi bagaimana Indonesia yang punya jati diri, yang punya dreams, yang punya values, yang juga punya interest, itu bisa melakukan kerjasama internasional, hubungan internasional yang paling tepat. Nomor 1 untuk kepentingan kita. Nomor 2 tanpa meninggalkan kewajiban internasional. Dan itu bisa. Nah berikutnya lagi Presiden Soekarno menggariskan namanya politik bebas aktif. 10 tahun masih saya ikuti. Tapi saya kembangkan lagi dengan all direction foreign policy. Indonesia harus baik sama negara-negara middle power dan great power. Terutama G20. Baik saja. Itu yang kedua. Nah yang ketiga prinsipnya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Jadi 0 enemy and 1000 friends of us. Itu prinsipnya, tapi harus diwujudkan dalam diplomasi, diwujudkan dalam foreign policy kita, diwujudkan objektif seperti apa, resources kita yang kita miliki apa. Nah di situ baru bicara diplomasi. Dalam dunia seperti ini menurut saya diplomasi kita harus tangguh, harus cakap dan harus kuat. Dan diplomasi didukung oleh kalangan dalam negeri. Diplomasi kita direstui oleh rakyat Indonesia karena kita memilih diplomasi yang paling benar untuk kepentingan kita. Dan oleh karena itu saya kira generasi muda akan menjadi generasi lebih tua lagi dan itulah your time semua nanti untuk engage di situ, ikut melakukan sesuatu untuk kebaikan Indonesia. Jadi saya tetap optimis dengan generasi muda. Pada saatnya akan memimpin kita semua, orang tua tinggal berharap masa depan Indonesia yang lebih indah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak SBY. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.